Pemirsa yang mengikuti acara webinar Partai Buruh seri kedua, hadir seorang tokoh nasional, ekonom senior, ya, yang selama ini memberikan kontribusi yang begitu luar biasa, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, tidak lekang oleh waktu, tidak terasini oleh luasnya lautan seperti ikan. Ikan itu di laut itu super asin. Tapi begitu kita makan, ikan tidak asin. Dia tetap menjadi dirinya dan selalu cinta kepada negeri ini, yaitu Dr. Faisal Basri. Tak berpanjang kalam, kami undang dengan segala hormat tokoh nasional, orang yang selalu mendedikasikan dirinya untuk Republik ini, dan bagi Partai Buruh, beliau adalah orang yang layak memberikan pikiran-pikiran dan gagasannya masuk di dalam kebijakan state policy atau kebijakan negara. Kepada Bang Faisal Basri, Dr. Faisal Basri, kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya. Saya ingin sekedar menyampaikan di awal bahwa yang terjadi sekarang dalam beberapa tahun terakhir lah, terutama di era Pak Jokowi yang kedua, adalah semacam proses pelemahan institusi. Jadi ini yang harus kita waspadai karena ini terjadi di bidang politik maupun di bidang ekonomi gitu. Jadi di bidang politik misalnya terjadi penurunan indeks demokrasi. Ya, saya tidak ingin bahas lah ya, tapi kualitas demokrasi kita merosot, mundur sekitar 1 dekade. Gitu. Kemudian beriringan dengan itu adalah pelemahan KPK. Ya, dicerminkan oleh yang terukur semua ini ya, merosotkan indeks persepsi korupsi. Kemudian ada gagasan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, lalu wacana perpanjangan masa jabatan presiden, serta kekukuhan untuk mempertahankan ambang batas presiden ya, yang 20%, mereka tidak mau 0%, sehingga kemungkinan besarnya kalau ini terjadi, maka ya istilah ruangan itu sirkulasi udara tidak jalan, ruangan semakin sumpek gitu, lo lagi gitu. Nah, kemudian tentu saja yang jadi concern kita dan yang pertama kali sejak didengungkan adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah gerakan buruh ya. Seingat saya berkali-kali bahkan ya kita diskusi tentang bahaya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan kehadirannya sudah melahirkan anak cucu. Pertama kali tentu saja adalah PP nomor 34 itu ya, terkait dengan perburuhan itu. Di tengah pengangguran yang meningkat, justru pemerintah memperlonggar syarat-syarat tentang penggunaan TKA. Semua bidang bisa dimasuki oleh TKA kecuali personalia, HRD ya. Kemudian ada PP 26 tentang penyelenggaraan bidang pertanian. Ini turunan Undang-Undang Cipta Kerja semua ya, yang membatalkan atau memutihkan gitu. Dulu pabrik gula rafinasi yang jumlahnya cuma 11 itu boleh beroperasi, tapi
ada syarat setelah 3 tahun mereka harus membangun perkebunan tebu atau membeli tebu dari petani. Nah, ini juga kan terkait dengan pekerja di sektor industri gula nasional. Harus kita ingat bahwa tahun 1937 Hindia Belanda waktu itu merupakan pengekspor gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Tapi setelah tahun 67 kita tidak mengekspor gula lagi, dan sekarang kita menjelma menjadi importir gula terbesar di dunia. Dan pabrik-pabrik gula kita makin sengsara, nasib petani tebu semakin suram karena pabrik gula berbasis tebu tidak boleh lagi, dulu boleh, untuk mengimpor gula rafinasi. Jadi sekedar gambaran ringkasnya saja, pabrik gula itu kan giling, ya, masa gilingnya paling lama 6 bulan. Jadi 6 bulan nganggur pabrik gula. Nah, kalau kita punya niat baik, maka pabrik gula yang nganggur 6 bulan itu bisa beroperasi terus kalau dia mengolah gula rafinasi. Tapi ketimbang memberdayakan pabrik gula dan petani tebu, pemerintah memutuskan untuk memberikan keleluasaan bagi 11 pabrik gula saja, gula rafinasi, yang boleh mengimpor raw sugar. Ini nasib buruh juga, nasib petani juga, ya. Buruh kan di dalamnya juga ada buruh tani gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah partai ini kokoh namanya saja Partai Buruh, tapi sebetulnya adalah mewakili kaum tertindas. Kemudian PP tentang Minerba, ya kita sudah tahu lah, karpet merah gitu buat sebagian kecil, ya, pemilik konsesi batubara yang besar-besar saja. Hanya sedikit, ya, tidak sampai 10 perusahaan batubara ini yang besar-besar. Jumlahnya memang ratusan, tapi yang besar-besar tidak sampai 10. Seperti Adaro, KPC, Arutmin, Berauko, ya, yang sampai lebih dari 1 juta hektar itu konsesinya. Kemudian tadi yang di gula itu sudah ada cucunya lagi yang namanya Kepmenperin nomor 23, ya, yang memisahkan secara total, memberikan perlindungan paripurna terhadap pabrik gula rafinasi yang hanya dimiliki oleh 4 kelompok usaha itu menguasai lebih dari 90%. Nah, kemudian belakangan ini kan muncul putusan MK, ya, yang menginkonstitusionalkan Undang-Undang Cipta Kerja itu yang sudah punya anak cucu gitu. Luar biasa ini. Nanti tentu saja ahlinya lah yang bicara. Kemudian keseluruhannya itulah yang sebetulnya konsisten, terencana, sistematis, bermuara pada upaya memuluskan cengkraman oligarki. Jadi kehadiran Partai Buruh adalah salah satu upaya, salah satu langkah untuk mengurangi lah, atau kalau bisa menggemboskan, ya, oligarki ini. Nah, kita lihat makin lama makin kacau, ya. Kalau teman-teman lihat kemarin, ini juga konsisten ini, ya, pernyataan Ibu Menteri Kehutanan yang mengatakan bahwa pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi, ya. Biasanya kan Partai Buruh itu berkoalisi dengan Partai Hijau, ya. Di kita belum ada Partai Hijau,
partai yang warnanya hijau sih ada, tapi partai atau yang disebut Green Party ada ya. Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat Undang-Undang Dasar. Tapi makin kacau lah, makin kacau ini pernyataan ini yang sebetulnya ujung-ujungnya dia bilang gini, para pengusaha, babatlah hutan kita secepat mungkin ya, mumpung dikasih waktu oleh Mahkamah Konstitusi 2 tahun gitu. Nah semua ini kan kita harus lawan gitu ya. Nah kemudian bukti bahwa kita ini menghadapi cengkraman oligarki yang makin kuat adalah hasil di bidang ekonominya, gitu. Hasil di bidang ekonominya dan apa yang mereka nikmati. Coba teman-teman bayangkan dari 200 miliar dolar ekspor kita sampai bulan November ya, Desembernya belum ada, itu banyak sekali yang dinikmati oleh para oligar. Jadi 30 miliar dolar sendiri itu ekspor CPO, 30 miliar dolar lainnya ekspor batu bara yang dinikmati oleh segelintir orang itu, dan ada kira-kira 20 miliar US dollar yang dinikmati oleh perusahaan, sebagian besar dinikmati oleh perusahaan China yang memiliki hampir semua smelter nikel di Indonesia, dan jumlah pekerja yang datang dari China ini terus berhamburan ke Indonesia, dan bulan Oktober kemarin mencapai 1.952 orang semata-mata yang datang lewat Samratulangi saja. Kalau dari yang lain-lain ya banyak. Ini dari Samratulangi saja yang hampir bisa dipastikan mencapai 2.000 orang, ya, hampir mencapai 2.000 orang.